Lanjutan dari kemarin. Berarti. Iya, masih di babul harsi wasrori alqotih. Masih masalah bab nanem gitu ini. Nanam. Bab nanem. Eh, kemarin sampai sampai ini ya, apa namanya, awal filosofi ya, Filosofi, filosofinya ya. yang mengambil Analogi pengertian dari dari petani. petani. Makanya saya tadi katakan bahwa hari ini masih pada bab nanem. Iya, Kita main nanam-nanaman. iya, sip. Kita mulai atau bagaimana nih? Langsung mulai aja kali Langsung ya, mulai aja ya. Oke, siap. biar untuk mempersingkat waktu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya mudah-mudahan pada episode kali ini kita masih ada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan materi-materi yang tertunda mengenai tentang hal ihwal, tentang jima, ya, urusan dalam rumah tangga. Baik Bang Cep, ya, hari ini kita masih melanjutkan tentang eh, rujukan dari ayat Al-Qur'an yang berbunyi Nisa ukum harsulakum fa'tu harsakum anasitum. Jadi membahas tentang bagaimana cara kita bercocok tanam kepada istri kita. Nah, itu. Nah, lanjutan dari materi kemarin diterangkan di sini wamin aijihati syak min faukin wamin tahtin wamin waroin wamin kodamin. Diterangkan bahwa dalam hubungan seks kita dengan istri kita berarti di sini aijihatin sak, berarti boleh dari arah mana saja. Ya, boleh dari arah mana saja. Min faukin, ya, baik itu kita dari arah atas gitu kan, wa min tahtin atau dari bawah, wa min waroin atau dari belakang, wa min kodamin atau dari depan. Jadi atas, bawah, depan, belakang boleh Bang Cep. Nah, ini udah mulai kita dalam artian eh, sudah sedikit agak detil dalam bagaimana kita melakukan hubungan dengan istri kita. Nah, boleh dari depan, belakang, atas, bawah, itu berarti salah satu memberikan kemerdekaan buat kita untuk melakukan hubungan seks. Wafi ay waktin sya fil laili wan nahar. Begitu pula waktunya mau siang ataupun malam bebas. Mau siang ataupun malam, barangkali malam kita nggak keborok, siang kita pakai, kan gitu. Atau misalkan siang nggak keborok kita gawe, malam kita pakai. Nah, gitu. Jadi boleh kapan aja. Mau pagi, siang, sore, malam, mau pagi, bebas, gitu kan. Ini tergantung daripada kemauan kita. Yang penting pada intinya adalah kita mau, istri mau. Nah, jangan sampai kita mau, istri kita nggak mau. Nah, ini bahaya juga Bang Cep. Nah, gimana tuh? Kalau kalau posisi kayak gitu gimana? Nah, ini berarti walaupun ini diperkenankan boleh waktunya malam, siang, kapan saja gitu kan. Terus mau di atas, mau di bawah, dari depan, dari belakang, ini pun berarti tetap membutuhkan satu irama. Itu kan membutuhkan satu irama antara perempuan dengan lelaki sama-sama ingin. Itu jangan sampai ada salah satunya tidak ingin. Makanya kita harus pandai-pandai melihat situasi dan kondisi lawan kita. Jangan sampai lawan kita ini kurang mood kita paksakan. Nah, itu berarti harus ada dalam artian betul-betul paham dan mengenal situasi yang tepat supaya sama-sama saling menginginkan. Karena kalau suatu saat terjadi hubungan seks keduanya dengan hasil paksaan atau salah satunya kurang semangat, ini akan menghasilkan uh, anak yang kurang bagus ke depannya gitu. Ketika pun nanti ditakdirkan oleh Allah jadi anak dengan hasil daripada bercocok tanamnya kurang semangat, itu kan, atau sawahnya belum siap ditanemin kita tanemin, itu kan berarti kurang bagus juga. Itu kan ada dalam arti sawahnya sudah siap ditanam tetapi kita yang nanamnya asal-asalan juga, sama juga kan. Ya, Nah, betul. hasilnya nanti panennya apa? Kalau bahasa orang kampung mah ibarat gabah itu hapa, itu nggak ada isinya. Itu anaknya juga nggak berisi, nggak berbobot gitu, pletat-pletot gitu. Pletat-pletot anaknya, jadi kalau kata orang kamu apa sih ya namanya kalau pletat-pletat gitu, jauh. Jadi kayak kurang gizi gitu, kurang semangat anaknya juga. Jadi anak itu adalah salah satu perwujudan daripada bagaimana cara bapak ibunya dalam arti cara membuatnya.
Tapi kalau sebaliknya, anaknya semangat banget gitu. Anaknya semangat berarti jangan-jangan itu memang hasil daripada perbuatan yang penuh dengan semangat Pak Rio. Jangan-jangan kan itu. Nah, itu diantaranya ya. Jadi siang, malam, kapan saja boleh, dengan cara jurus apa saja boleh. Yang penting tadi dengan dalam artian harus dengan cara yang ma'ruf. Nah itu. Dan hubungan jima ini karena apa? Eh, Tidak lepas daripada masalah ibadah kan begitu. Karena di dalamnya bernilai ibadah, walaupun boleh dengan cara apapun, berarti tetap kita harus mengedepankan akhlak, mengedepankan adab dalam melakukan hubungan seksual. Nah, di sini selanjutnya diterangkan walakin qala ahlul ilmi. Nah, akan tetapi diceritakan oleh ahli ilmu, seorang yang ahli di bidang seksologi barangkali ini di sini mengomentari man jama'a zaujatahu fi lailatil jumu'ati yasirul waladu hafizun li kitabillahi ta'ala. Nah, ini barang siapa seorang suami menyetubuhi istrinya atau menjima istrinya dilakukan pada malam Jumat, nah, ketika Allah menakdirkan saat itu menghasilkan anak, maka anaknya itu apa? Akan menjadi anak yang hafidun li kitabillahi ta'ala, akan menjadi seorang tahfidz. Luar biasa. Seperti ini hikmah ya. Hikmah daripada kita melakukan hubungan senggama pada waktu malam Jumat. Makanya di Indonesia sudah tren. Kalau malam Jumat itu suka ada pesan-pesan moral. Iya, suka ada pesan-pesan tong poho gitu ya, malam Jumat. Baru tong poho malam Jumat itu kita yasinan gitu. Tapi kita mah udah inget pesan wae kan gitu. Tong poho yasinan tuh orang mulai tong poho meuli jamu. Tong poho dog bebek. Berarti ada waktu-waktu tertentu ya? Iya, nah Waktu ini tertentu terus ada hikmah dari waktu-waktu itu. ada hikmah. Yang pertama berarti keutamaan kita bersenggama di malam Jumat dalam hal pahala berarti ini ya. Yang pertama dalam hal pahala. Ketika kita melakukan hubungan senggama dengan istri kita, kita akan mendapat dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala di mana kita melakukan mandi junub. Itu yang pertama. Mandi junub ibadah bukan? Ibadah kan? Ketika kita mandi junub, kita ibadah. Satu pahala. Terus mandi junubnya istri, itu kita juga dapat pahala sebagai suami. Berarti kita mendapat dua pahala. Dan yang kedua, ketika hubungan jima di malam Jumat, gitu kan, Allah akan memberikan pahala kepada kita sama juga pahala seorang pemuda yang jihad fisabilillah melawan kaum kufar. Luar biasa. Enaknya dapat pahalanya sama dengan pahala seorang mujahid. Ini kan ya Allah luar biasa. Inilah ibadah umat Islam gitu kan. Ada sesuatu yang cukup menarik, udah enak dapat pahala. Pahalanya pahala jihad lagi. Itu apabila dilakukan dengan nilai-nilai ibadah, hubungan senggamanya yang pertama. Kita pilih waktu, di mana waktu yang penuh fadilah, diantaranya waktu malam Jumat. Itu diantaranya. Selain malam Jumat? Selain malam Jumat ada juga di sini. Waman jama'a fi lailatis sabti yakunul waladu majnunan. Waduh bahaya ini Bang Cep. Jadi kalau kita hubungan senggama, gitu kan? Saya minum kopi dulu. Oh iya nggak apa-apa nih, nggak apa-apa silakan. Hubungan jima fi lailatis sabti, pada malam Sabtu. Yakunul walad, maka apabila suatu saat ditakdirkan Allah jadi anak, majnunan, anak itu akan menjadi anak yang gila. Ini harus dihindari nih, hubungan malam Sabtu nih. Tapi bukan berarti kita tidak boleh hubungan di malam Sabtu. Bukan tidak boleh, disiasatin, jangan malam Sabtu atau siang-siang gitu ya. Jangan malam berarti siang ya. Berarti Jumat siang. Jumat siang berarti itu menambah. Habis malam Mindo. Berarti Mindo. Habis malam Jumat siang. Gara-gara ngehindarin malam Sabtu kan gitu. Ya gimana aja tuh, yang penting kita siasatin lah. Kecuali ya memang tadi karena misalkan iya kerja, dan misalkan ada orang yang pakai alat kontrasepsi, barangkali ada yang pakai ya alat kontrasepsi lah misalkan, atau misalkan sudah
sudah menopause ya. Menopause itu nggak melahirkan lagi ya. Iya. Nah itu yang nggak melahirkan lagi, mungkin bebas tuh. Karena ini mah hanya kekhawatiran. Kekhawatiran apabila Allah menakdirkan hubungan seksual di malam Sabtu, terus wanitanya ketika itu subur langsung dibuahi, berarti disitulah letak di mana Allah menakdirkan jadi, itu akan jadi anak, diawali dari situ. Nah, maka suatu saat nasib anak tersebut akan menjadi gila. Makanya kita nggak heran, jangan-jangan orang-orang ODGJ yang di jalanan itu tanya, lu malam Sabtu pasti yang bikinnya kan itu. Tanya ke emaknya, ini akibat malam Sabtu nih. Kan itu. Ini jangan-jangan ini korban malam Sabtu. Nah itu. Nih, nah itu. Jadi ini hasil riset para ulama ahli seperti itu. Jadi jangan hindari ketika kita istri kita masa subur, kecuali kita tahu kalau istri kita bukan pada masa suburnya, ya silahkan datangi kita di malam Sabtu, nggak jadi masalah. Karena ini permasalahannya bukan tidak boleh hubungan di malam Sabtunya, bukan. Tetapi hanya ketika di malam Sabtu hubungan seks lalu Allah menakdirkan jadi, maka nasib anaknya ke depan akan menjadi anak yang mengalami kegilaan. Wallahu alam, gilanya gila apa kan gitu. Ya, Yang itu jelas bisa penafsirannya bisa macam-macam. penafsirannya macam-macam, apakah gila harta atau gila jabatan gitu, atau gila perempuan gitu kan. Itu banyak ya faktor gilanya kan gitu. Yang jelas gila. Dan ketika gila ya berarti hukum tidak memberikan tidak memberikan sanksi apapun, atau tidak memberikan dalam artian pahal apapun bagi mereka yang melaksanakan amaliyah walaupun dalam bentuk ibadah, karena sudah gila. Karena syarat-syarat ibadah itu diantaranya adalah dengan akal yang sehat. Nah, itu di malam Sabtu. Ada juga menerangkan waman jama'a fi lailatil ahadi, dan apabila kita jima di malam Ahad, yakunul waladu syarikon. Jadi limilkil ghairi. Nah, jadi ketika kita bersenggama di malam Minggu, nah ini Allah apabila menakdirkan jadi anaknya itu akan menjadi seorang pencuri. Waduh. Nah ini, jadi hindari juga ternyata malam Minggu, malam Sabtu kita hindari, malam Minggu kita hindari. Karena apa? Ketika Allah menakdirkan jadi, maka anak itu akan memiliki tabiat yang panjang tangan. Jadi kalau ada anak-anaknya yang panjang tangan gitu kan, ya hal terkecil dari misalkan kita yang dewasa, contohnya korek aja misalkan. Ada istilah curanrek. Nah ini jangan-jangan ini korban malam Minggu kan gitu. Korban lu bikinnya bapaknya lu malam Minggu kan gitu. Nah ini jangan-jangan seperti itu. Jadi akan mengakibatkan tabiat anak yang kurang baik. Kebiasaan. Kalau gitu digeser jadi Sabtu sore gitu. Geser lagi Sabtu sore gitu. Mindo lagi baik. Kan gitu urusannya. Karena lama-lama orang jangan malam deh. Lama-lama jangan malam nah, udah. Tapi kalaupun kita berubah waktu misalkan jangan malam, itu juga nggak apa dalam arti berarti diperbolehkan, karena ayawati sa'a fil laili wan nahar. Jadi terserah kita mau malam ataupun siang. Nah, jadi tidak ada keharusan, harus malam gitu kan. Dalam arti ketika kita mau melakukan jima mau siang pun kamu kita, karena ini bisa jadi hanya tradisi aja kali Bang Cep ya. Kebanyakan orang melakukan hubungan jima itu di malam hari, apa karena tradisi aja atau karena memang malam suasana istirahat gitu kan, atau misalkan cuacanya mendukung kan gitu. Tapi kan anak-anak udah pada tidur Ustaz. Mungkin lebih ke situ kali ya. Lebih kepada aman terkendali, ya, mencari situasi aman, kondusivitas, asas kondusivitas berarti yang dicari ya. Iya, karena memang harus kondusif untuk melakukan pertempuran yang semacam itu. Jadi jangan sampai ada gangguan-gangguan dari pihak ketiga. Selanjutnya, ini masih berarti bicara soal waktu ya, waktu-waktu kita untuk melakukan jima. Wa min jama'a fi lailatil isnin. Nah, apabila kita melakukan jima pada malam Senin, yakunul waladu faqiran au miskinan. Nah, ini juga kurang bagus juga nih. Ketika kita hubungan seks di malam Senin akan melahirkan anak yang fakir, anak yang miskin. Gitu kan. Jadi susah. Abang fakir apa enggak? Kalau abang masih usahanya getol masih fakir mah. Jangan-jangan malam Senin. Iya, jangan-jangan sama bapaknya ketemunya malam Senin baik gitu. Makanya khawatir juga bagi orang yang
suami sibuk, istri sibuk, ketemunya hanya weekend aja. Nah, buatnya malam minggu cuma malam sama malam Senin. Itu malam-malam berbahaya semua. Tapi enggak, ini bukan untuk mengeneralisir ya. Kebanyakan gitu, kebanyakan orang yang panjang tangan. Tadi kan malam minggu akan melahirkan anak yang panjang tangan. Gitu. Terus malam Senin akan melahirkan anak yang fakir. Gitu. Nah, itu rata-rata memang ya fakir juga kan bukan hanya fakir harta aja. Gitu. Orang-orang kaya punya waktu, punya malam minggu sama malam Senin, besoknya pada berpisah lagi sama bapaknya kan gitu, masing-masing dengan kesibukannya. Ada yang kerja di daerah sini, ada yang kerja di daerah sana. Ketemu malam minggu aja bikin anak, ketemu malam Senin aja bikin anak. Dan itu 2 malam yang berisiko sebenarnya ketika Allah menakdirkan anak. Nah itu, makanya nggak sedikit orang kaya anaknya bandel, gitu kan. Orang sibuk anaknya bandel gitu, suka ngambil ini ngambil panjang tangan. Ada juga orang sibuk itu bapaknya kaya, ibunya kaya, anaknya fakir. Gitu. Walaupun dia fakir dalam arti tidak hanya bicara harta, dia banyak dikasih uang sama orang tuanya pesantren misalkan, cukup banyak gede, tapi masih kurang aja. Kan namanya fakir bang ya. Jadi ruang lingkup fakir itu bukan berarti kita kekurangan secara lahir ya, secara materi. Walaupun dia banyak mendapatkan asupan dari orang tuanya, pemberian dari orang tuanya, tetap dia boros melebihi daripada walaupun yang lainnya dikasih kecil cukup, dia dikasih banyak tetap nggak cukup. Nah, itu namanya fakir gitu, boros. Gitu. Anak itu jadi boros. Itu. Nah, makanya nggak sedikit anak-anak orang kaya itu boros-boros. Nah, boros-boros itu berarti menandakan daripada kepakiran untuk menata ekonominya, ketidakmampuan, ketidaksanggupan dia untuk mengatur hartanya, bekalnya. Nah itu. Wa min jama'a fi lailatil arba. Yakunul ya. Walad kasirul akli. Nah, ini bagus nih yang malam Rebo nih. Jadi ketika dilahirkan maka dia akan menjadi orang yang banyak akalnya. Ngegeper. Ngegeper bikinnya malam Rebo. Iya, banyak. Akalnya banyak. Gitu. Banyak akal di sini bukan tukang ngakalin. Iya. Ya, cerdik lah. Gitu. Karena di sini ditambahkan au kasirul ilmi atau yang banyak ilmunya. Dia udah banyak ilmunya, akalnya juga banyak gitu. Jadi sering akal-ngakalin. Kancil. Kancil. Dan juga wakasiru sukri. Dia banyak syukurnya juga. Itu udah akalnya banyak, udah ilmunya banyak, syukurnya juga banyak. Waduh, udah sempurna lah. Berarti bagus nih di malam Rabu ya, malam Rabu untuk melakukan hubungan seks. Waman jama'a zaujati fi latil khamis yakunul waladu mukhlison fi qalbi. Nah, ya, kalau malam Kamis bagus, anaknya itu akan menjadi anak yang mukhlis, yang ikhlas. Hatinya itu besar, memiliki jiwa besar. Itu hebat dia, ya, jiwanya besar. Fi qalbi di dalam hatinya. Jadi nggak pernah kecil hati, gitu kan. Terus dia nggak pernah menyimpan dendam, gitu kan. Seluruh masalah apapun yang dihadapi ya selalu diterima dengan hati yang lapang. Gitu. Pokoknya bagus lah bersih hatinya. Nah, itu apabila dilakukan hubungan seksualnya pada malam Kamis. Waman jama'a zaujati ma'at takallumil aulad abkam. Nah, ini bahaya juga nih. Ketika kita melakukan hubungan senggama dengan istri kita, jangan terlalu banyak takallum. Jangan terlalu banyak bicara. Jangan sambil ngobrol gitu. Jangan sambil ngobrol. Tapi kira-kira ada nggak Bang Jep kalau lagi orang hubungan seks dengan istrinya sambil ngobrol gitu? Ada nggak kira-kira? Ada ya? Ada yang sambil Nah itu harus dihindari itu. Harus dihindari. Sekolah. Iya. Nah itu. Ya mungkin yang pertama ketika kita lagi hubungan seks banyak ngobrol. Yang pertama itu tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan saat itu karena kita sedang menghadapi atau sedang merasakan salah satu anugerah dari Allah dengan nikmatnya beribadah dengan hubungan seks, gitu kan. Nah, ketika kita banyak bercakap-cakap dalam melakukan hubungan seks berarti sama juga kita tidak khusyuk dalam melakukan hubungan tersebut gitu. Kurang fokus lah gitu. Tapi kalau terlalu khusyuk, kalau nanti cepat gimana? Khusyuk ketemu gitu ya. Aduh, fokus deh. Nah, yang intinya ini berkaitan dengan adab aja barangkali ya.
intinya berkaitan dengan adab aja. Bisa jadi eh, kalau permasalahan-permasalahan tadi bisa jadi tidak diperbolehkan sebelum melakukan seks juga tidak diperbolehkan kan itu. Ketika suami sudah siap-siap, sudah beli madu, udah beli telur bebek, udah dipucek kental bener gitu, udah diminum, udah pokoknya udah begitu begitu gitu kan. Siap-siap pas udah masuk kamar, tiba-tiba yang diobrolin apa? Utang. Tiba-tiba yang diobrolin bayaran anak. Tiba-tiba yang Itu diobrolin. akan mengganggu. Nah, itu akan mengganggu tingkat apa namanya ya? Akan menurunkan tingkat semangat seorang lelaki. Jadi perempuan itu sangat-sangat dilarang ketika seorang lelaki yang udah siap-siap melakukan hubungan senggama, dia membicarakan sesuatu yang tidak penting, yang akan bisa berdampak untuk berkurangnya hasrat seorang lelaki. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di sini pun tidak hanya pada wilayah sebelum melakukan hubungan seks, ada juga ketika melakukan hubungan seks sambil ngobrol. Nah, ini yang sangat dilarang, yang bisa berdampak kepada abkam, gitu kan? Eh, Anak yang bisu itu ketika sedang berlangsung hubungan seksnya sambil ngobrol. Gitu. Nah, coba pertanyaannya kalau kalau nanya kira-kira kan suka ada ya. Misalkan kita lagi hubungan seks, enak nggak mah gitu kan? Suka begitu nggak? Iya. Bang Cep suka ya? Pokoknya ada lagi Iya. gitu. Suka nanya gitu ya. Mama enak nggak? Enak lah. Papa enak nggak? Enak lah. Gitu kan. Nah, kalau cuma nanya begitu dong mungkin boleh ya. Tapi kalau enaknya di mana mah? Wah, ngobrol dah. Enaknya di bawah. Akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol, ya itu yang tidak boleh itu. Jadi ketika hubungan seks berlangsung ngobrol, walaupun ya kalau hanya sebatas nanya gitu kan, pas enggak, enak enggak gitu, udah belum kan gitu. Nah itu memang keharusan. Nah gitu kan karena Ada pasangan juga yang dengan ngobrol kayak begitu tuh dia bisa lebih bergairah itu. nah itu salah satu yang dilarang. Jadi dia dengan sambil melakukan hubungan seks dia sambil ngobrol dengan anggapan menjadikan nilai fantasi. Kan ada ya begitu. Menjadi fantasi atau ngobrol misalkan eh, apa namanya membahas tentang gambaran seks begini 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 gitu kan. Gaya begini, gaya begitu kayak gitu. Terus mempraktekkan begini. Pokoknya sambil ngobrol lah, sambil seolah-olah dia sedang melakukan uji praktek gitu di situ. Setiap prakteknya dikomentari semua. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi itu bukan salah satu tutorial soalnya itu kan kita bukan sedang mentutorial kan gitu bukan bikin adegan tutorial bukan segala sesuatu tindakan kita dikomentari jangan nah, itu yang tidak yang akan melahirkan anak abkam gitu waman jamaah masa maaf lisiroji yakunul walad husnus surah nah siapa orang yang melakukan jima itu ma'a lisiroji dengan menyalakan lampu. Nah, ini jadi hubungan seks itu yang bagus menurut Bang Cecep gelap atau terang? Gelap ya. Kebiasaan Bang Cecep gelap ya. Nah, tetapi di sini seorang ulama ahli dalam hal ini mengatakan bahwa hubungan seks yang bagus itu adalah dengan menyalakan lampu. Karena di sana akan mengakibatkan atau memberikan hikmah yakunul waladu husnus surah. Suatu saat anaknya itu akan memiliki wajah yang tampan kayak saya nih berarti saya ini hasil daripada dari pabrikasi yang bagus gitu kan penerangan yang bagus Mungkin bukan nyalain lampu tapi siang-siang. jangan siang kali ya Jangan siang di teras. iya wah ini bukan karena terang lampu kan emang karena mainnya siang mulu kali bisa jadi Kita kan mainnya di genteng siang-siang. iya intinya dengan suasana yang tidak gelap. Karena suasana gelap itu di sini diterangkan juga waman jamaah fi dzulmatin apabila kita jima fi dzulmatin di dalam kegelapan yakunu waladu sahiron. Suatu saat anaknya itu akan memiliki keahlian dalam bidang sihir, ahli sihir, jadi penyihir. Gitu kan. Jadi seorang yang pandai melakukan sihir. Sihir itu kan lebih kepada perbuatan yang kurang baik ya. Perbuatan yang tercela. Mungkin ini ya lebih ke apa? Tipu muslihat kali. Tipu muslihat barangkali. Jadi pandai melakukan tipu muslihat. Ketika pun dia berguru tentang masalah sihir, mungkin dia akan lebih mudah mempelajarinya. Gitu. Jadi dia memiliki kemampuan hebat dalam sihir menyihir, kan gitu. Nah, bisa jadi nanti kedepannya menjadi paranormal, menjadi dukun, misalkan kan, menjadi karena bahasa penyihir mungkin itu hanya dalam
kisah-kisah legenda, tapi dalam bahasa sekarang lebih kepada mungkin dia akan menjadi seorang dukun yang ahli itu, yang hebat. Itu apabila ya, kalau mau punya cita-cita punya anak jadi penyihir ya gelapin aja mainnya gitu. Jangan diterangin. Tapi memang kebiasaan orang banyaknya kalau hubungan seks gelap kali ya. Karena kan lebih tenang Ustaz. Nah, mungkin terus yang kedua bisa menutupi apa namanya? Aurat. Iya, aurat atau aib. Mungkin bicara aurat kita bahasa kasarnya suami istri itu masih sah-sah aja gitu kan. Mungkin lebih terlihat kepada menutupi ketidakpedean. Besing ego capan. Besing besing disusun aya putih. Kutil gede. Segede jeruk kan era kenyaman. Itu ya kutil apa tumor itu juga nanti. Bonus gitu, bonus pepentil. Pusing bosan jadi ayo cadangan. Nah, mungkin bisa jadi kita lebih yang kayak gitu mungkin bisa menurunkan gairah gitu kan. Jadi, nah khawatir ya karena kan setiap pasangan itu kadang-kadang ada juga yang memiliki kekurangan sempurnaan dalam fisik gitu kan, takut ada banyak ceda lah, maklum bisa kawin sama santri gitu kan, sama santri pas dibuka teh acan bin maun. Ustaz ini macan pan maung. Santri kan bekas budugan kan. Iya, takutnya menjadi tidak pede, tapi karena memang larangan di sini ulama tidak boleh gelap, harus terang ya kita ambil tengah-tengah, remang-remang. Iya, remang-remang, karena lebih kepada romantis barangkali kalau remang-remang kan gitu. Kalau dibuat terlalu gelap tetap walaupun misalkan kita untuk menutupi aib kita, menutupi malu kita, ya tetap kita jangan, karena di sini udah ada larangan. Kita lebih ambil kepada ausatnya aja, tengah-tengahnya aja. Kalau malu terang, gitu kan, tidak boleh gelap, berarti kita harus remang-remang aja. Gitu. Berarti yang sering ke warung remang-remang itu Iya. sudah sesuai. Itu sesuai dengan SOP. Itu ya diantaranya. Waman jama'a ra'iyan auratil mar'ah yakunul waladu a'ma au a'mal qalbi. Nah, jadi siapa orang yang jima ma'a ra'iyan auratil mar'ah, dengan kita melihat auratnya perempuan. Nah, mungkin di sini melihat auratnya perempuan itu bukan aurat bicara secara keseluruhan. Di antaranya yang paling dilarang itu dalam arti yang paling kurang bagus itu kita melihat vagina istri itu dengan secara sengaja. Istilah kasarnya apa namanya ya? Negeskin gitu. Kita negesin lah. Nempok. Iya ditempok. Oh kayak gini misalkan. Serem juga loh misalkan. Gitu. Takutnya ada orang yang apa ya? Yang dengan sengaja dia ingin melihat secara detil. Melihat secara detil bentuk vaginanya seorang perempuan. Mentang-mentang itu miliknya, mentang-mentang itu halal buat dia gitu kan. Akhirnya dia main-mainin, dia teges-tegesin gitu kan. Itu nggak boleh secara etika. Takut boleh. iya, secara etika nggak takut dia pas ditegesin ke hipnotis tadi dia masuk gitu. Nanti masuk dimensi lain. Oh di mana ini? Dia ada. Iya nanti kalau udah masuk kender bahaya kan gitu. Jangan ditegesin ya kayak gitu. Karena apa? Itu akan berpengaruh di mana di sini pengaruhnya apa? Yakunul waladu a'ma au a'mal qalbi. Jadi akan menimbulkan kebutaan. Gitu. Baik kebutaan pada diri si pelakunya yang tukang negesin itu tadi, ataupun au a'mal qalbi, bisa melahirkan kebutaan hati. Sebenarnya tidak hanya pada si anak gitu. Jadi bagi si pelakunya juga yang sering negesin begitu ya akan berpengaruh terhadap penglihatannya juga, baik penglihatan mata zahirnya atau penglihatan mata batinnya. Jadi mata batinnya itu nantinya akan mengalami ketidakpekaan, ketidaksensitifan terhadap hal-hal yang bersifat ruhania, kan begitu kan? Apalagi bicara soal ilmu,
lebih kepada tabiat ilmu adalah ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Cahaya itu hanya akan masuk kepada kolbun yang bersih. iya, kolbun yang bersih gitu kan. Kolbun-kolbun yang bersih, kolbu yang tenang, kolbu yang lentur, kolbu yang sensitif, tidak pada kolbu yang mati gitu, yang buta gitu. Kan ada istilah buta mata, buta hati. Kalau udah orang buta mata, buta hati, dia akan seringkali melakukan tindakan-tindakan yang salah gitu kan, tindakan-tindakan yang seringkali melanggar aturan. Nah, itu akibat kita sering banyak melihat eh, kepunyaan istri kita secara berlebihan gitu kan. Kalau cuma sekilas-sekilas aja pura-pura gak kenal gak apa-apa. Gitu. Iya. Ya, makanya kalau kita penasaran pengen lihat, ya lihat sebentar aja gitu, pura-pura gak kenal gitu. Tapi pas ngeliat jangan salib gitu. Ntar ngajakin salaman lagi. Jangan gitu. Nah itu nggak boleh, Ustaz. Iya, nggak boleh, takutnya apa? Takutnya dia termesem gimana gitu. Nyungis, nyungis doang gitu. Takut ngasin. Nah, itu bahaya itu. Nah, selanjutnya waman jamaah tahta syajarat syajaratal ya, siapa orang yang jima gitu kan di bawah syajaratal di bawah pohon yang samruha, buahnya bisa dimakan. Wah, ini nih. Jangan nih kita, berarti jangan kita melakukan jima di bawah pohon. Di mana? Main outdoor. Kan ada orang itu, wah kita cari sensasi di alam terbuka. Nah, itu jangan, itu bahaya ternyata di sini. Bukan bahaya. Tidak diperbolehkan karena pasti ada efek yang kurang bagus. Yakunul waladu maktulul hadid. Waduh, bahaya nih. Suatu saat ketika nanti dia ditakdirkan oleh Allah bisa melahirkan seorang anak, dan yang dihasilkan dari persetubuhannya di bawah pohon, maka nasib anak tersebut suatu saat akan mati tertiban besi, tertiban runtuhan. Bahaya. Kita kan ngenes kalau melihat anak meninggalnya sampai seperti itu. Apalagi kita sudah dikasih tahu oleh ulama, jangan, nanti nasib anak kamu begitu. Jangan, nanti nasib anak kamu begitu. Pas nasib anak kita begitu, kita ingat, ya Allah, oh berarti kita pernah melakukan hubungan intim di bawah pohon. Akhirnya nasib anak begitu tuh. Nah, nanti kita menyesal juga. Gitu. Berarti public agent itu nggak boleh? Nggak boleh berarti itu. Public agent itu. Iya, boleh public agent. Aduh, kalau agent publik mah itu mah situs kurang bagus itu mah. Itu ya, jadi nggak boleh lah sekali, walaupun misalkan kita sama pasangan yang sah ataupun bagaimana, tetap tidak boleh melakukan sembarang di mana saja. Gitu. Kalau bahasa orang kampung mah webon. Tahu webon? Nggak tahu. Nggak tahu webon. Wik di kebun gitu. Gitu. Jadi sekali lagi Ustadz, ini kan bicara secara etika Ustadz ya. Secara etika. Secara etika tadi dia ajarin itu poin-poin tadi itu nggak boleh dilakukan. Nggak boleh dilakukan gitu kan. Nah, ini masih berlanjut ini. Iya, Mas. Ya. Qala al-ahlul alim, nah berkata juga seorang ahli ilmu di sini, wayan bagi lil arusi arba'at asya. Penting diketahui juga lil arusi, bagi seorang petani, gitu kan, bagi seorang lelaki itu yang sering mencangkul, arba'at asya, 4 perkara. Ada 4 hal yang mesti diperhatikan oleh seorang suami ketika kita mau melakukan hubungan senggama. Awaluha akhdul yadain. Yang pertama itu berarti kita, langkah yang pertama ketika kita mau melakukan hubungan jima, yang pertama ambil dulu tangan istri. Itu. Jadi poin pertamanya ambil dulu tangan istri, kita sentuh-sentuh dulu tangan istri, kita pegang-pegang dulu, kita remas-remas dulu. Nah, mungkin disitulah diperbolehkannya kita melakukan pembicaraan, di mana pembicaraannya bukan yang menurunkan semangat juang, tetapi yang bisa menentamkan jiwa perempuan dan bisa menenteramkan jiwa laki-laki. Maka dibutuhkanlah bahasa-bahasa yang manja ketika kita untuk melakukan hubungan senggama. Dengan langkah yang pertama, tarik tangan istri, dipegang, diusap-usap, disentuh tangan kita, nah, tangan istri kita, gitu kan, dipegang. Setelah dipegang, mah itu mau dipegangin kemana lagi nggak apa-apa, gitu kan.
pegang sama kita, tinggal mau kita kendaliin, ke bawahin boleh, ke atasin boleh gitu kan, dikemanain juga boleh. Yang penting kendalikan tangan istri oleh kita. Itu jangan kita pengen pengen apa? Pengen dikendalikan oleh istri, jangan. Kan ada juga tipe lelaki ya. Tipe lelaki yang maunya itu apa ya? Yang maunya itu dimanja sama istrinya. Nah itu lelaki yang kurang bagus kalau begitu. Karena apa? Bukan menyalahi kodrat ya, tetapi karena apa? Karena lelaki dan perempuan itu kodratnya memang perempuan lebih lama untuk mendapatkan rangsangan, gitu kan? Lebih lama untuk mendapatkan rangsangan, beda dengan seorang lelaki. Lelaki itu tanpa dirangsang pun dia sudah terangsang, kan gitu. Karena apalagi usia-usia kita nih masih pada wilayah pandangan hidup, bang. Tahu pandangan hidup? Baru mandang dah udah hidup, gitu ya. Nah, iya, baru mandang dah udah. Nah itu kalau bicara lelaki, kalau perempuan kan nggak bisa begitu. Perempuan nggak bisa dia ngelihat punya lelaki terus pengen, enggak kan? Tapi kalau lelaki jangankan ngelihat secara langsung, baru dibayangkan aja, udah gede bagudubung, udah pengen. Nah itu bedanya. Makanya jangan sekali-kali kita berharap kepada perempuan untuk apa? Untuk ingin dirayu oleh perempuan, untuk ingin diperlakukan manja oleh perempuan. Karena justru kodratnya perempuan lah yang harus dimanja oleh lelaki. Nah, gitu, jangan ada lelaki yang gitu. Jadi kadang-kadang lelaki puri kan ada, gitu. Kadang-kadang tidur juga apa ngebelakangin istri. Pengennya apa? Pengennya istri yang ngekepin kita. Udah ngekepin kita baru dah kita malik. Nah, kan gitu. Itu aleman namanya laki kalau begitu. Nggak boleh. Kesian. Itu berarti malam apa dia? Itu makanya pagi-pagi itu. Nah itu hampir. Nah, wasaniha masusodri. Setelah kita berpegang-pegang tangannya, kita ambil tangannya, kita elus-elus tangannya. Nah, reaksi perempuan sudah keluar senyumnya, berarti dia sudah merasa nyaman dengan sentuhan-sentuhan tangan kita. Yang kedua, langkah yang kedua, masusodriha. Maka diciumlah payudaranya. Dicium payudara, ciuman payudaranya jangan asal. Jadi harus bisa memberikan pengaruh, gitu kan? Yang pertama perempuan sudah bisa tersenyum, yang kedua perempuan bagaimana supaya bisa sedikit merem, gitu. Kalau udah senyum merem, nah udah berarti udah grafiknya udah naik. Itu makanya jangan cuma dicium doang itu kenong, gitu kan? itu nggak cukup dicium, nggak cukup disentuh, tetapi harus kita lakukan cumbuan. Gitu kan, harus kita lakukan cumbuan, cari di mana letak-letak sensitif yang sekiranya perempuan bisa betul-betul merasakan kegurihan, gitu, merasakan rangsangannya itu meningkat. Itu apakah di puting susunya kita jilatin, atau di bawah payudaranya, gitu kan, atau di sekitar payudara semua kita habisin di situ, kita garap, gitu kan. Tapi itu setiap perempuan beda-beda. Beda-beda setiap perempuan. Ada yang dia ketemu rangsangannya di puting susunya, ada yang kedua barangkali di samping payudaranya, ada yang ketiga di bawah payudaranya, gitu kan, di bawah payudaranya. Jadi itu tiga titik di mana perempuan akan merasakan, tetapi ada yang berbeda-beda. Kan itu ada yang cukup dijilat aja, gitu kan, dia langsung terangsang. Ada yang nggak cukup dijilat pengen jadi kenyot, gitu kan. Oh, ada yang udah meningkat nggak cukup dikenyot pengennya digigit, gitu kan. Itu ada yang nggak cukup digigit pengen dicopotin. Macam-macam gitu. Itu dia nggak, ya orang kalau udah terbiasa kan begitu, semakin meningkat kan kebiasaan orang itu. Nggak cukup dijilat, gitu kan, dikenyot, nggak cukup dikenyot digigit, ada gigit gigit gitu kan, gitu. Gitu. Padahal kita kesian takut luka kan gitu, tapi dia emang enaknya digigit ya gigit aja, ikutin kan gitu. Paling udah-udahnya berantem gitu kan, berobat merah gitu. Nah itu, nah itu yang kedua. Itu yang kedua, langkah kedua adalah mainkan payudaranya. Dan yang ketiga, wasalisuha tukbilul. Jadi yang ketiga itu dicumbu pipinya. Jadi setelah kita dalam artian mencium payudaranya, mencumbu payudaranya, maka kita cumbu pipinya. Nah, gitu.
Tujuannya apa? Ya mungkin kalau mencumbu pipi mah tujuannya tidak akan menimbulkan rangsangan, tetapi akan melahirkan sebuah kemanjaan saja. Nah, setelah dia merasakan kenikmatan, gitu kan, dari pemanasan kedua tadi, langsung kita peluk, langsung kita cium pipi kanan, cium pipi kirinya, sebagai bentuk tanda kasih sayang kita itu akan sampai kepada seorang istri. Nah, itu. Warobiuha qiraatil basmalati inda idkhalid dzakari fil farji. Nah, berarti langkah yang keempat. Nah, ini jadi 4 langkah ini kategorinya harus, Bang. Jangan sampai kurang dari 4 langkah. Lebih boleh. Lebih mau boleh. Misal kita mau 6 langkah, oh saya punya metode 6 langkah. Oh, mantap silakan gitu. Saya punya metode 10 langkah. Mantap. Berarti itu bukan metode, lu doyan. Doyan tuh sampai 10 langkah, ulamanya 4 langkah ini 10 langkah. Ini 10 pilar. Nah, langkah keempat adalah qiraatil basmalati inda idkhalid dzakari fil farji. Jadi bacalah bismillah ketika kita mau memasukkan zakar kita ke dalam farji kita. Nah, itu jadi tetap kita harus. Nah, kenapa tadi kok tidak? Sebenarnya tadi juga ada amalan-amalan tadi ketika kita menyentuh tangannya ada amalan, ketika kita menyentuh eh, payudaranya ada amalan, pipinya ada amalan, dan ketika kita memasukkan farji juga ada amalan. Tetapi dalam hal ini kita ambil garis besarnya dulu. Nanti juga ada secara rincinya. Garis besarnya karena idkhalul dzakari fil farji itu salah satu poin penting dalam hubungan jima, yang disebut jimanya di situ. Nah, ketika disitulah letak di mana kategori jima, maka disitulah kita harus mengucapkan Bismillah. bismillah. Jangan sampai Bismillah aja, Ustaz. Nggak pakai ayat kursi atau sebenarnya ada Al-Baqarah. Al-Baqarah gitu. Nanti ada poin-poin sebelum kita melakukan tadi. Bahkan nanti ada tata cara sebelum kita menyentuh tangannya, sebelum menyentuh payudara, sebelum mencium, sebelum memasukkan zakar, ada amalan-amalan dan auratnya. Kita baca qulu, baca bismillah, baca tahlil. Ada itu, Bang. Ada, nanti tenang gitu masuk. Begitu selesai anak Begitu iya, begitu selesai lalu berkatnya mana gitu. Begitu selesai bukannya kita main, malah kita berkat. Lah, berkatin lagi. Gitu takutnya begitu doang. Nah, itu barangkali itu ya untuk di sesi ini, ya intinya bahwa yang kita garis bawahi bahwa jima itu adalah ibadah yang nikmat, gitu kan, ibadah yang nikmat, di mana kenikmatan ini adalah salah satu simbol bahwa disitulah saya ada salah satu keterangan di dalam kitab Asrarus Shalah, karangan Kiai Haji Apif Hasanuddin Purwakarta, bahwa nikmatnya jima itu di mana? Yaitu ketika kita mengeluarkan sperma. Kenapa mengeluarkan sperma itu sebegitu enaknya dan tidak bisa dilukiskan keenakannya itu? Keindahannya, kenikmatannya tidak bisa dilukiskan. Nah, itu menurut salah satu ulama diterangkan bahwa rasanya buah kholdi yang ada di surga itu seperti itu, Pak. Jadi kita itu ketika mengeluarkan sperma, disitulah kita sudah mampu merasakan buah yang ada di surga. Cuma sayang buahnya buah kholdi. Itu berarti buah kholdi yang pernah dimakan Nabi Adam. Nah, waktu itu, nah rasanya seperti itu. Itu arti penganalogian. Analoginya seperti itu. Makanya setelah kita mengeluarkan, kenapa kita langsung dikatakan jinabah? Kita harus mandi junub. Junub itu apa sih? Junub itu kan artinya sebenarnya dosa kan gitu ya. Nah, itu berarti karena kita sudah ikut serta merasakan sesuatu yang pernah dilarang, merasakan sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Makanya setelah itu kita harus mandi junub namanya, kan gitu. Nah, itu salah satu keterangan saja. Berarti kalau kita ingin mengetahui rasanya boholi, itulah saat kita melakukan orgasme, dan itu rasanya keluar sperma, itulah rasa boholi. Itu aja sebagai salah satu tambahan kenapa sedemikian nikmatnya, dan kenikmatan itu tidak bisa dilukiskan oleh kita. Dan itu merupakan rangkuman daripada kenikmatan dunia. Jadi jima itu unik ya Ustaz ya, karena dia dia di sisi lain bisa bernilai ibadah gitu ya. Iya. Tapi di sisi lain kalau yang mengerjakannya itu bukan merupakan pasangan, dia jadi zina gitu ya. Jadi zina. Nah, itu. Jadi
hubungan seks itu akan bernilai ibadah bagi yang halal dan akan bernilai Dosa ya. dosa bagi yang tidak, bukan istrinya atau bukan pasangannya. Itu unik-uniknya ibadah apa namanya ya, ibadah seks dalam Islam itu seperti itu. Walaupun seperti hal yang sepele gitu kan, kok cuma urusan seks aja masuk ke dalam ibadah sih gitu kan, kok cuma urusan begitu aja sampai diatur begini loh. Sekarang begini, hal yang demikian bisa benar ibadah, coba kalau dengan orang lain itu akan bernilai dosa kan gitu. Makanya walaupun hal sepele tetap harus diperhatikan karena itu di dalamnya terdapat nilai-nilai ibadah. Karena kalau tidak dinilai ibadahkan, maka orang akan menganggap hal itu bisa dilakukan dengan siapa saja, khawatirnya kan begitu. Ustaz, ini ada yang nanya Ustaz. Ya, oh iya. Ustaz, ini ada yang nanya nih di YouTube kita, bagaimana kalau pakai gaya gereyem nilem? Oh, iya. Hukumnya apa itu Ustaz? Sebenarnya kalau istilah gerejem nilem itu bukan gaya, itu potensi sebuah keahlian yang dimiliki oleh perempuan. Enggak bedanya ada istilah empot ayam. Pernah dengar nggak empot ayam? Empot ayam ini salah satu istilah yang udah masyhur di kalangan para pemain. Di kalangan para pemain udah masyhur ini empot ayam. Nah, empot ayam dengan gerejem nilem itu sebenarnya satu ini apa namanya ya, satu pemahaman gitu, satu potensi. Jadi di mana seorang perempuan memiliki keahlian untuk memberikan kenikmatan lebih ketika si jakar seorang lelaki dimasukkan ke dalam vagina perempuan, dan di sana ada reaksi tersendiri yang bisa menimbulkan kenikmatan lebih gitu. Jadi keunikan. Jadi ada semacam kemampuan lebih yang dimainkan oleh perempuan sehingga melahirkan nama yang disebut gerejem nilem kan gitu. Berarti ada skill khusus. Skill, oh iya itu masuk ke dalam skill khusus yang bernilai tinggi itu. Itu bagus itu dicari itu. Itu setiap perempuan punya bisa. Enggak. Tapi sekarang ini kayaknya hampir perempuan sudah sedikit memperhatikan tentang gerejem nilem itu. Karena apa? Sekarang ibu-ibu udah banyak masuk ke dunia olahraga itu kan, aerobik apa tuh namanya itu kan, pada senam-senam yoga banyak. Nah itu sekarang instrukturnya udah ngasih apa namanya, trik-trik untuk memiliki kemampuan demikian gitu. Jadi pelan-pelan dikasih trik ibu-ibu. Makanya banyak ibu-ibu yang mau tuh. Karena apa? Diam-diam dia pulang punya ilmu baru. Dorong, jepit, gitu kan. Saya suka denger ibu-ibu kalau itu dorong, angkat, dorong, jepit aja. Tahu saya itu. Nah itu ternyata ada juga manfaat-manfaat dari olahraga yang kekinian sekarang ibu-ibu. Gitu, dibalik memang kesehatan juga, tetapi banyak skill-skill yang diberikan oleh instruktur mengenai tentang menambah keahlian di bidang seksologi lah seorang perempuan. Artinya dibolehkan? Dibolehkan. Ya memang harus pandai-pandai lah. Seorang istri itu pandai-pandai mencari skill supaya suaminya itu senantiasa terus apa namanya, terjaga keharmonisannya. Intinya seperti itu. Oke, kita sudahi episode kali ini. Sampai jumpa. Channel YouTube Notice Official. Nah, tinggal dibuka nanti, bantu di subscribe untuk pengembangannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.